Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang terkutuk tergantung di kayu salib? Namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus. Kalau saya mengatakan setiap hari Yesus terkutuk, Yesus terkutuk, Yesus terkutuk. Katanya mau memuliakan, tetapi kenapa mengatakan dia terkutuk? Laporan besok. Sini. Silakan Bang Kiko mau tanggapi, silakan. Kasihlah Bang Kiko sedikit. Wajahnya cerah-cerah ini. Ya, mungkin bicara dulu Bang Kiko. Silakan. Silakan diteruskan aja. Nggak apa-apa. Nah kan merajuk dia bukan? Saya nggak sanggup. Iya. jadi nggak komentar ya. Oke. Dia juga catat Bu. Mantap Bang Kiko malam ini aneh Bu. Dia catat. Dia catat malam ini. Saya sampaikan sedikit aja. Ada perubahan Bang Siap, Kiko. siap. Iya, ada perubahan. Ya. Jadi saya sebenarnya tadi agak terganggu narasi Pak Fransiskus belum kenal saya sudah mendiam-diamkan saya terganggu jujur aja. Betul. Itu bukan ada Betul, Kristen yang benar. betul. Saya jujur di sini Bang ya. Anda belum bisa kenal, Anda terlalu berani mendiam-diamkan saya nggak suka. Tapi Anda saya lihat pintar. Tapi harus selaras Pak ya, Bang. Kita harus sepakat. Saya suka ilmu Bapak, Abang. Saya suka, Anda pintar. Saya sepakat dengan semua yang Abang sampaikan, cuma jangan lagi seperti tadi Bang. Makasih itu aja. Saya salut kepintaran Abang. Dilanjut, nggak apa-apa. Merajuk dia Pak. Merajuk. Iya, Bapak juga begitu. Bukan memang tadi begitulah. Mungkin dalam begini saya intermezzo ya, tetap saya menjaga biar tidak terjadi terulang yang seperti kemarin-kemarin. Saya mohon maaf, jangan kalian bertengkar di sini ya. Betul juga Bapak tadi mohon maaf Pak Kiko, kan saya tidak tadi tahu kan apa yang saya enggak usah saya tambah lah, nanti jadi bertengkar lagi. Lanjut. Jadi saya mungkin belajar juga ya. Mending saling maafkan lah, saling pegang tangan, maafkan. Ya, saya mau tunggu lebaran pun lebaran kalian tidak ada. Iya, silakan Bu Santi, silakan. Saya minta maaf dulu karena saya nggak ngerti apa yang saya minta maaf. Ya. Kita aja kaget belum kenal udah diam nggak bisa saya. Tapi saya menghormati keilmuan Abang, saya suka. Itu pas di hati saya. Itu cocok sama Bang Loding. Oke, itu baru saya mengerti. Oke, tadi ya mungkin saya dari tadi itu karena lagi dalam perjalanan lagi hitnya menjelaskan Abang potong itu ada satu nada yang tidak berkenan. Itu saya minta maaf. Ya, Bangku. Yang diharapkan di sini seperti Abang untuk Bang Loding. Karena Bang Loding yang suka, yang keras. Ilmunya nggak boleh seperti saya. Seperti Bu Santi, mohon maaf ya. Kami ini masih sepadan. Abang cocok lah di sini. Karena ada Pak Bang Musa juga, ngeri-ngeri sedap juga di beliau nih. teruskan. Soalnya brother, Bang Kiko ini spesialis mandi lumpur. Jadi ketika masuk room debat sensi beliau. Tidak masalah juga sih. Lanjut. Iya. Jangan bikin kita ini silakan Mbak. Oke, sesi maaf-maafan sudah selesai. Silakan kita kembali kepada tadi itu. Sembala dalam roh dan kebenaran. Intinya kalian berdua sudah maaf-maafkan ya. Atau gimana Bu Santi, benar tidak? Kan? Iya. Dari Bu Santi juga saya belajar bagaimana agar menamaikan kalian. Karena rata-rata kalau dua orang yang naik pasti bertengkar dua-dua Bu Santi setiap malam gitu. Akhirnya saya yang difitnah. Loding tukang kasih berkelahi Oten, padahal Oten sendiri yang mau berkelahi. Saya ulang jadi sasaran kan. Jadi teman-teman bukti ya netizen 12.000 mata memandang. Malam ini saya damaikan Kiko sama Pak Francisco ya. Ya. Tapi kalau boleh Pak Francisco juga jangan begitu di depan umum. Pak Francisco mengatakan jangan begitu, enggak boleh lagi. Jangan ketawa Pak. Ini serius. Sekali. Sudah lain. Jangan ketawa Pak. Aduh, minta ampun Tuhan, tolong ampun. Aduh, belum ini memang keren. Suka sekali. Aduh, masa dia ketawa Bang Kiko? Gimana nih Bang Kiko? Sudah habis memaafkan, jadi lagi berkelahi. Oke, saya bersyukur bisa.
Saya nggak enak ah. Iya, iya. Nah, santai aja, Cara Pak. dia mau Santai aja. lari itu Bu Santi, biasa dia. Jangan, Dia pura-pura. jangan lari dulu, Pak. Belum selesai Francisco, nih. Bang Saya Francisco. Saya Siapa? suka orang pintar, saya suka orang pintar. Tapi kalau dibarengi dengan adab mantap klop, itu yang saya suka. Karena saya dari Maksudnya tadi Bang Kiko dengarkan bilang Pak Francisco tidak beradab begitu maksudnya. Maaf bang. manasin lagi. di awal kan. Oh iya, sih. Lanjut, kita lanjut. Udah, nggak usah. Oke, lanjut. Sesi maaf-maafan selesai. Silakan. Ya, Ya. sudah usai. Karena Ya. barang siapa ia tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga tidak akan mengampuni. Nah, ini Iya, betul. dilema nanti. Nah, Oke, kita kembali ke sesi tadi. Coba Ya. jelaskan bagaimana cara menyembah roh dan kebenaran itu. Apa maksudnya Ah, itu? Silakan. itu yang saya maksud. Silakan. Ini ke Bu Santi apa ke saya? Tidak ke Anda. Bu Santi ini penyimak, penikmat dia pengen belajar. Bu Santi ini murid. Jadi Bu Santi sengaja hadirkan kami orang Islam dengan kalian orang Kristen agar Bu Santi ini mau belajar begitu, mau belajar lebih kristis, lebih dalam begitu. Tidak ada membanding-bandingkan, tidak ada. Begitu. Jadi beliau ini niat datang ke sini hanya untuk belajar, Pak. Silakan, Pak. Pokoknya selama itu masuk akal apa yang disampaikannya, Mbak Santi akan menerimanya, begitu, apa brother Iya. Anu. Ya. Lanjut. Iya, saya tambahkan dulu Lanjut. Pak Franco ya. Siap. Ya, mungkin ya dari awal saya sudah buat pengakuan Pak Franco kalau saya itu masih agak bimbang cara menjelaskan ketuhanan Kristen. Begitu, tapi saya sangat mencintai ajaran Yesus Kristus sampai hari ini gitu Bapak. Nah, sebenarnya saya itu ingin dapat jawaban-jawaban yang lebih akurat dan Bapak salah satu referensi yang lebih baik yang saya lihat sampai hari ini dari sebelum-sebelumnya. Sama dengan Bang Kiko. Karena Bapak pakai data-datanya bagus gitu. Ya, langsung dari Alkitab. Cuman tadi sebelum ke tadi roh dan kebenaran, arah kiblat, sebenarnya tadi saya mentok tadi tuh yang di cara ibadah kita tadi tuh belum terjawab, menggantung kan? Oh, silakan Bu Santi, Iya silakan. itu. Tanya Sementara sama saya, Pak. ya jawaban Bapak tadi orang awam gitu. Jangan Pak, kita jangan mundur gitu, jangan jangan bilang orang awam gitu. Nah, maksudnya kan di sini kita belajar keterbukaan juga Pak gitu ya Pak ya. Biar kita juga umat Kristen memang betul-betul paham bukan pura-pura paham gitu Pak. Saya juga sampai hari ini belum dapat jawaban. Nah, jadi umat Muslim memakai Nehemia 8 ayat 6 tadi itu untuk untuk membuktikan kalau ajaran Kristen itu nggak konsisten gitu loh Pak. Nah, jadi di sini ini kesempatan Bapak ini untuk meluruskan gitu loh. Mengapa kita merubah cara ibadah kita yang disebutkan tadi di Nehemia 8 ayat 6 tadi, Pak. Oke. Baik Bu Santi, artinya Yesus sudah berkata ya bahwa dalam peribadatan Yesus mengajar bisa baca di Injil Matius. Ya. Cara beribadah, cara berpuasa, dia udah menjelaskan kalau kamu dan dia mengajarkan doa yang simple yaitu Bapa kami. Dan yang kedua, dia mengajarkan orang untuk cara menyembah Tuhan. Tadi Yohanes 4 ayat 6 bahwa di dalam roh dan kebenaran adalah orang tidak boleh munafik untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Maka Yesus mengajarkan di dalam Injil Matius, kamu masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Jangan memperlihatkan itu kepada orang lain ketika kamu berdoa. Berserulah kepada Tuhan. Jangan kau tunjukkan berdoamu di luar sana. Tapi orang-orang Farisi itu mereka berdoanya di tikung-tikungan. Di luar sana mereka berdoa. Mereka berseru Tuhan itu di sana sini kayak gitu. Yesus mengajarkan cara berdoa bukan begitu. Cukuplah berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu rapat-rapat dan berdoalah kepada Tuhan. Karena hanya Bapamu lah yang tahu, bukan orang lain yang tahu.
Itu cara beribadah yang baik dan benar. Bukan kau menunjukkan bahwa you are the power. Bahwa engkau sedang berdoa. Menunjukkan, oh ya, I still worship the God. No, that's not about it. Itu bukan itu. Tetapi bagaimana kita berkontemplatif? Makanya gereja Katolik mengajar orang untuk kontemplatif. Beribadah dengan tenang. Apakah gereja Katolik tidak menunjukkan kepada cara penyembahan kepada Tuhan yang benar dengan sujud? Sujud. Imam merebahkan diri di hadapan altar. Dan itu bukan sujud lagi. Rentang badan di hadapan itu altar. Dia harus merentangkan dirinya begini. Bukan lagi dia sujud hanya kepalanya yang tertikam di ubin, tetapi dia merendahkan diri. Seperti Kristus yang datang merendahkan diri menjadi manusia itu. Itulah peribadatan yang benar. Dia mengajarkan tentang hal berpuasa. Bagaimana orang itu berpuasa. Minyakin dirimu. Rambutmu nggak perlu harus kau bikin kusut-kusut. Supaya kamu kelihatan bahwa kamu itu sedang berpuasa. Tidak. Itulah role model yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada manusia. Supaya manusia itu bisa dapat mengikuti. Makanya penyembahan yang benar adalah hati yang kudus dan mulia untuk worship the God. Ketika hatimu tidak bersih, apapun yang kau bentuk dengan ritualmu, it's not connecting to the Lord. Nggak ada. Kalau misalnya kau menyembah Tuhan, lalu masih ada di hatimu, oh aku ada wanita cantik di luar sana. Enggak. Kalau misalnya kau menyembah Bapa, tapi kau masih berpikir, 50 juta lagi aku mau ambil ini. Ya nggak bisa. Yang dituntut oleh Kristus adalah hatimu. Makanya dia minta, masuk ke dalam rumah kamarmu, tutup pintu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampaikan apapun yang kau katakan. Disitulah persekutuan orang-orang beriman yang Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Mengatakan secara tidak langsung bahwa God yang omnipresent, yang maha hadir. Yesus menyatakan diri, aku maha hadir kok. Makanya dia memberikan Roh Kudus, Roh penghibur. Sekalipun dia kembali ke tatanya, tapi dia masih kirim Roh Kudus. Aku menghembuskan Roh Kudus kepadamu. Supaya apa? Kita dihibur. Kalau enggak kita ketakutan. Makanya Bang Lodi datang langsung kita ketakutan. Lihat jenggotnya langsung ketakutan. Karena itu orang punya roh kuda, makanya dia takut. Ini bukan diskusi ini Bu, ini khotbah ini. Begini. Oke Pak. Begini Pak Francisco, izin saya masuk sedikit ya. Tangkap Bu Santi. Bisa saya respon dulu, Bang Lodi? Biar boleh. lupa. Silakan respon dulu. Ya, makasih. Ya, mungkin kita buat sederhana aja Pak Franco ya, biar gampang juga dicerna. Berarti yang saya tangkap justru cara berdoa orang berdiri itu justru ciri-ciri orang Farisi ya Pak Franco ya. Ciri-ciri orang Farisi. Nah, ini nanti saya lempar ke Bang Lodi sama Bang Musa. Dan ini ada di Lukas 18 ayat 11. Di Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu... tunggu Pak Franco. Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Nah, sementara kan ya kita tahu kan ciri-ciri orang Farisi begitu. Nah, mereka justru mengikut cara ibadah umat Muslim, begitu ya Pak Franco. Sementara dengan kematian Yesus Kristus, itu cara beribadah sudah tidak lagi sama seperti yang dibunyikan Nehemia 8:6, tapi seperti yang Bapak bilang tadi, bisa berdiri
bisa mengangkat tangan, bisa juga duduk mendengarkan firman. Dan itu dalilnya juga ada di kitab kita, begitu kan Pak? Kalau tidak salah. Ya, saya lempar ke Bang Loading. Biar agak pintar saya berbicara sedikit. Makasih. Oke. Coba Ya. Bu Santi, saya minta izin Bu Santi bisa baca ulang Yohanes 4:24 tadi? Sebentar. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang berkata siapa? Yesus kepada Yesus. Berarti Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan Allah Bapa. Yesus perintahkan murid-muridnya untuk bertuhan kepada siapa? Kepada Tuhan Allah Bapa. Allah. Terus kenapa sekarang Kristen bertuhan kepada Yesus? Kan itu poinnya yang dari tadi itu. Pertanyaan kan itu. Kenapa kalau Pak Pendeta menyampaikan tadi bahwa Yesus berpuasa, Yesus mengajarkan ibadah seperti ini, Yesus mengajarkan ibadah seperti ini, kami tidak tolak. Yesus jalan dan kebenaran, kami tidak tolak. Wong itu Yesus mengajarkan kepada Bani Israel. Kisah Para Rasul 13:23, Ibu baca. Saya kasih dua dalil ya. Kisah Para Rasul 13:27. 13:23. Oh, 23. Oke. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kalau menurut ayat itu yang Ibu baca, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang apa, Bu? Orang Israel. Ibu orang Israel atau bukan? Indonesia. Nanti disinggung di Wahyu 3 nomor 9. Coba Ibu baca Wahyu 3 nomor 9. Disinggung di situ. Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah, aku akan menyerahkan beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Lihatlah, aku akan menyuruh mereka datang sujud di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Ketika kalian berbicara masalah pengajaran Yesus, ketika kalian berbicara masalah ketaatan Yesus, Yesus baik, Yesus mulia, kami orang Islam tidak pernah tolak. Karena di dalam Al-Quran itu kami itu tidak pernah membeda-bedakan para nabi. Sebagaimana tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa adakah nabi yang bisa berjalan di atas air? Itu mujizat. Tuhan memberikan mujizat kepada utusannya sesuai dengan keadaan yang ada pada mereka. Kalau kita mau membandingkan, simpel saja, Yesus berjalan di atas air, bisa tidak Yesus membela laut? Seperti Nabi Musa? Tidak bisa. Coba. Kalau mau berbicara masalah mujizat, jadi ketika Pak Pendeta berbicara dari tadi tentang kebaikan Yesus, kami orang Islam tidak tolak. Tidak akan sempurna keimanan kami sebagai seorang Islam apabila tidak percaya ada sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel untuk memberitakan Injil. Kepercayaan kami kepada Yesus percaya bahwa dia adalah juru selamat bagi Bani Israel, bukan seluruh manusia. Itu bagi Bani Israel. Coba Ibu baca terakhir. Kalau Ibu masih memaksakan bahwa Yesus itu adalah untuk kalau Pak Pendeta Francisco memaksakan bahwa Yesus itu untuk seluruh manusia, hapuslah ayat Yohanes 17:9, Bu. Coba baca. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia.
Juru selamat macam apa itu? Kok berdoa cuma untuk mereka, dunia tidak ada? Katanya ajaran kasih. Coba berpikir secara logika. Karena kenapa, Bu? Ini satu ayat ya. Ini. Ulang baca dulu. Bu Coba Santi. Ibu buka ayat di Matius 15. Matius 15 nomor 24. Coba ulang baca Matius dulu. 15. Yohanes tadi. Injil Yohanes tadi. Saya ulang ya. Iya. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, Ibu Ibu kasih, coba setelah baca itu, coba Ibu baca di Matius 15 nomor 25. Nomor 24. Bagaimana tanggapan Bapak Francisco nanti di situ ya? Saya minta ya Bapak Francisco ya. Karena tidak usah kita berbicara masalah Yesus punya kebaikan, Yesus punya mujizat. Karena kami orang Islam itu percaya dia diutus bagi Bani Israel. Kami tidak percaya kalau dia itu diutus bagi seluruh manusia. Kami tidak percaya dia itu Tuhan. Itu yang kami tidak percaya. Coba Matius 15:24. Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ibu bisa baca sampai 26 atau 27? Oh, 27 lah. 27 saja ya. 27 sajalah. Terakhir di situ biar dapat poinnya. Ya, Matius 15 ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, Matius 15:24 jawab Yesus, aku diutus hanya domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekatkan dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Nah, di 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pertanyaannya, perempuan ini orang Israel atau bukan? Perempuan itu bukanlah orang Israel. Yesus sudah menegaskan di situ dengan bahasa perumpamaan. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Datanglah perempuan di luar Israel meminta tolong kepada Yesus untuk agar menyembuhkan anaknya yang sakit. Tetapi apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak untuk melemparkan kepada anjing. Tapi apa kata perempuan itu? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saking butuhnya pertolongan dia pada waktu itu, sehingga dia rela menjadi anjing, karena dia bukan Bani Israel. Makanya Yesus pertegaskan tadi, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mereka itu siapa? Yang Bapa berikan kepadaku. Kenapa Bapa berikan kepadaku siapa-siapa itu? Bani Israel. Maka di situ aku diutus hanya untuk domba-domba. Hanya. Ada kata hanya di situ. Hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti Yesus ini diutus bagi Bani Israel saja. Bukan untuk kita. Begitu. Nah, siapakah kita itu? Coba Ibu baca Yohanes 14:16. Biar kita agak maju sedikit. Siapa yang untuk kita itu? Pesan dari Yesus. Yohanes 14:16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Siapa seorang penolong itu? Orang loh di situ. Tapi yang 17 itu datang adalah roh. Makanya saya selalu sampaikan, ini ibaratnya kita pesan kipas angin, tapi yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Yang diminta orang bisa kelihatan. Kalau 17 yang datang roh. Kalau di original teks itu dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa Parakletos. Tetapi yang datang adalah pneuma. Ibu Santi minta kepada saya pensil, tetapi saya berikan korek. Ini saya salah kasih apa benar kasih?
Salah. Yang diminta di situ adalah parakletos. Kenapa yang datang adalah pneuma? Siapa seorang itu? Dan Ibu Santi, kebanyakan orang-orang Kristen mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Sebagaimana disinggung Bapak Francisco tadi. Ingat, ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Benar tidak, Bu Santi? Nah, berarti ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan Yesus, betul? Nah, berarti kalau kita menganggap itu bahwa Roh Kudus bertentangan dengan Yohanes 16 nomor 7. Coba baca. Yohanes 16 nomor 7. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku berkata ini adalah benar, aku harus pergi dulu, kata Yesus. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Sementara ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada di dunia. Tetapi Yesus menegaskan di situ, aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kutanya sama Bu Santi, bisa tidak dalam satu negara mempunyai dua pemimpin negara? Tidak bisa. Bisa tidak dalam satu dunia mempunyai dua juru selamat? Cuman satu. Tidak bisa cuma satu. Siapakah orang itu? Itulah Nabi Muhammad SAW. Loading, kenapa kamu langsung mengatakan Nabi Muhammad SAW? Kita lihat dari pengajarannya. Kita start dari Musa. Ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan yang sama Yesus katakan dalam Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad SAW. Ternyata pengajarannya sama. Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Kristen dapat dari mana pengajaran Tuhan 3 di dalam 1? Di dalam Bible Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Apakah di Islam ada? Ada. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah di dalam Bible ada? Ada. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan dari melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Apakah di dalam Islam ada? Ada. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin, katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Sehingga di dalam Quran surah Fusilat ayat 33 dikatakan, wa man asanukalla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan. Apakah di dalam Bible ada? Ada. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Bu Santi, Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Kutanya sama Bu Santi, jikalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa, tempat kita di mana? Surga. Asyadu? Sekarang kalau saya minta Bu Santi,
pertanggungjawaban dari Kristen, mana jaminan Yesus surga kepada Kristen? Tidak ada. Tetapi mana jaminan Allah surga kepada orang Islam? Quran surah Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati, seraya bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di Kristen ada? Ada. Apakah di dalam Bible ada? Ada. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan dia istiqomah satu tetap satu. Tidak ada 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1. Tetap satu. Ayatnya di mana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Yeshua Hamasya Rasul Allah. Selesai. Jadi para nabi mereka mengajarkan kepada Tuhan yang satu. Pengajaran dari mana mendapatkan Tuhan 3 dalam 1? Tidak ada, Bu. Kalau kita lihat Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Di dalam Islam, Tuhannya orang Islam sang pemberi rizki. Tuhannya Musa sang pemberi rizki. Tuhannya Yesus sang pemberi rizki. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran dikatakan, وَمُرْ أَهْلَكَ بِصَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَنَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Dan akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Tuhan sang pemberi rizki. Di dalam perjanjian lama, Yakobus 1 nomor 5, apabila kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Tuhan, maka dia akan memberikan kamu secukupnya. Apakah Yesus mengatakan perkataan yang sama? Ada. Aku akan meminta kepada Bapa. Jadi Tuhan itu tempat meminta. Begitu. Bagaimana Tuhan minta-minta? Coba. Makanya saya selalu membawa narasi seperti ini, Bu. Orang Kristen yakin bahwa Yesus itu yang tersalib, tergantung di tiang salib. Benar tidak? Mereka meyakini itu. Benar tidak? Coba. Di dalam Islam, dikatakan bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Sementara di dalam Bible Galatia 3:13, Kristus telah menebut kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Bu Santi menjadi poluan, berarti Bu Santi poluan kan? Benar? Bang Kiko menjadi tentara, berarti Bang Kiko tentara kan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti terkutuk tidak dia di atas pohon itu? Nah, sekarang kita cari siapa yang mengutuk dia di atas tiang itu. Itu Galatia 3:13 adalah penggenapan dari nubuatan Ulangan 21 nomor 23. Coba Ibu baca. Ulangan 21 nomor 23. Coba Ibu baca. Tidak mungkinlah Bapa mengutuk anak. Bertentangan dengan ayat yang mengatakan inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Coba. Ulangan 21 nomor 23. 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab orang yang tergantung terkutuk oleh Allah, berarti Yesus dikutuk oleh Bapaknya. Sementara itu nubuatannya, penggenapannya ada di Galatia 3:13. Ibu tahu tidak siapa yang tergantung terkutuk di kayu salib? Kutunjukkan jawabannya sama Ibu. Terserah Ibu buat pakai berpikir atau tanya kepada Pak Pendeta. Kutunjukkan ayat siapa yang tergantung terkutuk di kayu salib. Baca Ulangan 27 nomor 25. Dicatat itu, Bu. 27 ayat 25. Siapa orang yang tergantung di kayu salib? Coba baca. Menurut data ya, bukan menurut tafsiran ini. Karena saya berdata ini. Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap
untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Di situ harus kita kaji dengan pelan-pelan, Bu. Yesus bersalah atau tidak? Yesus tidak bersalah. Ketika Yesus di hadapan Pilatus, maka apa kata Pilatus? Aku tidak menemukan kesalahan kepada dirinya. Di dalam 12 murid Yesus, siapa yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, Bu? Yudas. Yudas. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa mengatakan amin. Ketika kita mengatakan Yesus, ketika orang-orang Kristen mengatakan dia telah menebus kita dari kutuk, dia telah menebus kita dari kutuk, amin, amin. Tidak secara langsung kalian mengatakan bahwa itu Yudas. Makanya itu datanglah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Kalau di Bible ibu mau tahu, bisa digantikan. Saya tunjukkan ayatnya, Bu ya. Saya tunjukkan ayatnya. Nanti ibu berpikir sendiri ya. Ini. Ya. Kalau di dalam Bible itu tertulisnya digantikan. Kalau di Al-Quran diserupakan. Saya tunjukkan dalilnya. Coba ibu buka di dalam Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 no. Nomor 18. Amsal 21. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat menggantikan orang yang jujur. Orang fasik sebagai pengganti orang benar, dan pengkhianat sebagai pengganti orang jujur. Di antara 12 murid Yesus, siapa yang berkhianat? Ya, Yudas Iskariot. Yudas, dapat Yudas lagi. Berarti sudah 2 nih, merujuk kepada Yudas nih. Nah, sekarang yang terakhir, Bu ya. Ketika oknum Yesus yang dipaku di kayu salib itu, dia teriak begini, Bu. Eli Eli lama sabachthani. Artinya apa itu? Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Coba Bu Santi baca Yohanes 8:29. Yohanes 8 ayat 29. 29. Ya. Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Iya. Catat, Bu. Ketika ada oknum Yesus yang terpaku di kayu salib, dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi penekanan sebelum terjadi penyaliban, Yesus sudah mengatakan di situ, dia yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Coba, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Terus tiba-tiba kenapa? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ibu tahu enggak? Kalau ibu ini kan sudah, Ibu Santi ini sudah pakai akal sehat nih, Bu. Coba kita uji akal sehat, Bu ya. Dan sangat bertentangan. Saya yakin Ibu Santi pasti akan mengatakan apa yang seperti saya. Coba ibu baca Ibrani 5 nomor 7, Bu. Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, yaitu kematian. Benar? Ya. Yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Saya kasih satu analogi buat ibu ya. Ada satu lorong yang setiap orang melewati lorong itu mati. Setiap orang melewati lorong itu mati. Siapa saja yang melewati lorong itu mati. Satu ketika Ibu Santi mau melewati lorong itu. Ibu tahu bahwa setiap orang yang melewati lorong itu mati.
Sebelum ibu melewati lorong itu, ibu mengangkat tangan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu berdoa, ya Tuhan, saya mau melewati lorong ini Tuhan. Tolong selamatkanlah saya dari maut. Tolong selamatkanlah saya dari kematian. Karena kesalehannya Ibu Santi, maka doa Ibu Santi telah didengar. Kira-kira ketika Ibu Santi melewati lorong itu, Ibu Santi mati atau tidak? Tidak. Tidak mati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Pertanyaannya, dia mati atau tidak? Doanya tadi itu kan, ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Berarti Yesus minta agar penyaliban itu jangan terjadi. Ingat penekanan di situ. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Coba. Berarti doa Yesus didengar atau tidak? Pak Loding, saya bisa tanggapi karena panjang sekali. Mau tanggapi. Saya pikir tadi mau menikmati, mau belajar lagi. Oh ya, silakan. Silakan bengkokkan. Silakan bengkokkan, silakan. Tidak. Kita mulai dengan tadi Abang menyinggung tentang Yahudi. Ini kita harus kupas tuntas, jelas ya. Ustadz masuk, Ketika kita baca di dalam Injil Yohanes, Yesus sudah mengatakan bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia yang dimiliki olehnya, tapi dunia menolak Dia. Kita baca di Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat ke-10, Ia telah ada dalam dunia. Ini Yesus. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ingat, Yesus menciptakan dunia. Dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa tidak mengenalnya? Bangsa Yahudi yang tadi Pak Lodin bahwa dia harus datang kepada domba-dombanya, tetapi domba-dombanya ini tidak mengenal dia. Mereka menolak dia dalam kemesiasannya. Mereka menolak dalam kesetaraannya dia dengan Allah. Makanya ada crucify. Sekarang, apakah ini diberikan kepada orang Kristen yang percaya? Apakah Yesus datang itu bukan untuk orang seluruh dunia? Ya. Ketika Yohanes 1 ayat yang ke-12, dia mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini orang Kristen menerima dia enggak? Orang Yahudi menerima dia enggak? Jelas Kristen menerima dia. Jelas Kristen yang mengenangkan dia. Jelas Kristen yang memperingati dia, lahirnya dia, matinya dia, bangkitnya dia. Al-Quran mengatakan, permuliakanlah Isa Al-Masih itu, baik matinya, lahirnya, dan wafatnya. Terkonfirmasi Kristen. Lu mau tolak apa? Yahudi boleh menolak dia. Maka Yesus mengatakan kepada Petrus, 3 kali dia minta, Petrus, itu loh, Yahudimu itu loh, kita sama-sama Yahudi kok dia yang nolak saya, selamatkan mereka. Bagaimana dengan Islam, dengan Hindu, Buddha? Yesus juga berkata, Petrus, jadikan mereka menjadi kawanan dombaku. Supaya Loding dan Pak Mualaf ini selamat juga. Makanya dijadikan kawanan domba. Ada kambing dan domba. Dijadikanlah menjadi kawanan domba. Sedangkan Kristen apa? Tadi abang mengatakan dia hanya adalah kuluk, dog, enjong, dogi.
Bukan dogi. Yohanes 1 ayat Bang, 9, Pak 10. Pendeta, Bentar, jangan Bang, bilang bentar. saya mengatakan itu data. Jangan bilang saya Iya, iya, mengatakan, iya, saya iya. kan kasih data. Oke, data. Yang tertulis Ya, kan oke. anjing, masa kita mau rubah jadi sapi? Oh, Bagaimana? bentar. Yang tertulis anjing kok kita rubah jadi sapi lagi. Konteks. Maka Yohanes menjelaskan, yang menerima dia akan mendapatkan kuasa. Dia akan menjadi anak-anak Allah. Maka Yesus itu dia berkata kepada orang-orang yang percaya, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia tidak akan binasa lagi. Dia mengatakan begitu kok. Maka Yesus mengatakan janjinya dia tentang surga. Dia bilang apa? Aku akan pergi dan menyediakan rumah bagi kalian. Di mana aku berada, kamu juga ada di situ. Makanya pada waktu penyalipan, ada satu penjahat yang dia mengatakan, dia mengatakan kepada Yesus Kristus, disitulah Yesus mengatakan, hari ini pun kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Emangkah Yudas bisa mengatakan hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus? Yudas siapa? Yudas seorang pengkhianat kok dia mengatakan hari ini, right now you will be together with me in the heaven. Kamu bersama dengan aku di surga. Emang kau katakan Yudas? Yudas bisa mengatakan, nggak mungkin Pak Loding. Kalau memang Tuhan Allah Bapa, berarti Allah Bapa berbohong kepada kita. Kalau memang itu Yudas yang menyerupai dia, berarti Allah Bapa membohongi kita. Dalam perjanjian lama Yesaya berkata bahwa dia akan tertikam di antara penjahat-penjahat. Nubuat, dia harus mati di tengah-tengah orang fasik dan tertikam di antara dua penjahat. Dia berbicara tentang penyalipan. Makanya Yesus mengatakan cawan ini harus dilewati. Makanya sebelum terjadi penyalipan, Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, dia bilang belum waktunya. Tetapi setelah penangkapan, Yesus mengatakan sudah waktunya. Artinya apa? Dia harus. Maka Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku dan aku juga berhak untuk mengambil kembali. Dia mampu untuk mati dan bangkit kembali. Maka dia berkata bernubuat ketika dia berbicara dengan orang Yahudi. Bait Allah ini akan aku kerjakan dalam 3 hari. Orang-orang pada waktu itu ketika 3 hari Yesus bangkit. Di situ mereka tercengang. Ternyata Yesus mengatakan dalam 3 hari dia bangkit. Secara logika tidak mungkin bait Allah itu dikerjakan oleh Yesus dalam 3 hari. Sudah? Makanya sebentar, belum kau jawab semua nih. Oh iya. Ketika Abang mengatakan, Bang Loding mengatakan bahwa Roh Kudus yang dikirim, yang diutus. Jangan saya mengatakan data itu. Iya. Oke, iya maksudnya saya bicara versi Pak Loding. Ketika data versi Pak Loding mengatakan bahwa Roh Kudus itu dikirim, diutus, yang diutus akan diutus kepada seorang penolong yaitu Nabi Muhammad. Ini sangat fundamental. Kenapa saya bilang Abang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad? Kita pakai logika. Range waktu, timeline-nya berbeda. Nabi Muhammad datang di abad ke-7. Para murid-muridnya dijanjikan ketika mereka gelisah, ketakutan, kecemasan pada waktu itu. Mereka harus diberikan seorang penolong karena Yesus akan kembali ke hadiratnya. Makanya dia mengatakan, aku akan mengirim seorang penolong untuk menghibur kalian. Emang pada waktu itu Nabi Muhammad sudah ada? Yang akan menyertai para murid-murid Yesus ini? Gagal total, gatot Bang. Parakletos yang dimaksud itu bukan Nabi Muhammad Bang. Karena kita bicara tentang timeline. Jarak yang berbeda. 7 abad kemudian baru yang diutus itu datang untuk menyertai. Nonsen.
Sedangkan para murid-muridnya mereka ketakutan pada waktu itu, kecemasan. Maka Yesus mengatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dia menjanjikan ketenangan bagi mereka. Aku akan mengutus. Maka para murid-muridnya mereka ketika ada penyalipan mereka sudah mulai tidak ada ketakutan, kecemasan lagi tidak ada. Mereka memberanikan diri untuk mewartakan kebenaran. Kalau memang para murid-murid dan waktu itu Nabi Muhammad hadir pada zaman itu, I believe that. Karena memang diutus untuk menyertai mereka sampai akhir zaman. Di mana buktinya? Ini kayak kalau saya mau ngomong, aduh nggak enak juga mau ngomong sama kawan-kawan ini. Jadi kalau misalnya abang-abang mengatakan bahwa orang Kristen itulah anjing, dogi, yang bayangkan seorang perwira dari brother, bangsa. esensinya saja, masuk ke substansinya saja, biar nanti kena poinnya. Kalau Anda panjang lebar tapi substansinya arahnya kemana? Iya, arahnya gini bang. Arahnya saya sampaikan adalah maaf bang, bahwa baik. ketika Bang Cepat Lodi saya tadi tanggapi panjang sedikit. lebar, Bang Lodi panjang lebar membicarakan bahwa itu diutus oleh, ada kata yang Abang Loding katakan secara highlight adalah seorang. Karena seorang itu abang langsung merujuk kepada bahwa itu adalah manusia. Tapi abang harus perhatikan bahwa timelinenya itu berbeda. Sedangkan Roh Kudus yang turun pada waktu pembaptisan itu adalah simbol yang menyatakan ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus di sana. Makanya Yesus mengatakan dalam penyembahan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Jadi kalau misalnya abang terus menggali tentang kitab suci yang ada, membelokkan Sabar bang, ini bukan menggali poinnya saja. Saya mau tanggapi ini. Bukan menggali, di sini kita belajar. Kita sama-sama belajar, bukan saya menggali sendiri. Kita tidak pernah mengkaji kitab kalian, kita membaca yang tertulis. Begitu. Di mana saya mengkaji dari tadi? Kami tidak punya kapasitas untuk mengkaji kitab kalian. Saya hanya membaca tertulis. Jikalau Anda punya pemikiran, Anda berpikir, dari tadi Anda membantah Bibel Anda sendiri loh. Kalau Anda bisa tahu itu. Anda membantah Bibel Anda sendiri dari tadi. Sebentar, ketika Bang Loding saya tahu pertanyaan Anda. Ketika Bang Loding mengatakan bahwa Yesus yang mengutus Nabi Muhammad itu ke dalam dunia, berarti pertanyaan secara ini jenaka loh. Yesus itu sebagai apa? Masa si Yesus mengutus Nabi Muhammad? Oke, sabar. Siapa? Sabar. Kalau kita, sabar. Saya tahu itu sudah saya kaji kemarin, Pak Pendeta. Kita kaji ke original teks, itu salah terjemahan. Oke, bukan diutus. Sebentar. Yesus itu mengutus seorang penolong. Ketika abang menjelaskan itu adalah Nabi Muhammad. Langsung tunjukkan saja teks aslinya itu arahnya kemana biar brother ini paham. Antum tunjukkan aja. Iya. Tadi kan dia mengatakan kalau di situ Nabi Muhammad, jaraknya waktu Nabi Muhammad dengan Yesus itu bagaimana? Sabar, kami semua sudah ada di dalam Al-Quran. Tenang saja, tenang saja. Yang pertama saya ingin katakan kepada Anda ya, Tuhan itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Ya, ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan tidak adil lagi. Bagaimana ketika orang buta yang pengen melihat Tuhan? Kalau Tuhan terlihat, berarti di sini keadilan Tuhan itu sudah gugur. Ya, yang kedua Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Anda mengatakan bagaimana jarak waktu antara Yesus dengan Nabi Muhammad? Kan? Ini tidak logis. Mari kita pakai data ya. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan begini. Ya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 15 ya, di sini dikatakan begini. Nih perhatikan nih. Dan kami tidak akan mengajab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ketika ada jaraknya Nabi Muhammad, jaraknya Yesus dengan Nabi Muhammad sekitar 550 sehingga 600 tahun. Jadi selagi jaraknya itu Allah tidak akan mengajab orang-orang yang sebelum diutus rasul, sebelum diutus juru selamat, sebelum diutus penolong. Nih datanya ini. Dan kami tidak akan mengajab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi
ketika sekarang ini ada orang yang hidup di hutan, mereka belum mengenal Islam, dan mereka mati, tidak ada orang yang menyampaikan Islam kepada mereka, dan mereka mati, maka mereka tidak akan mendapat hukuman. Karena belum sampai kebenaran kepada mereka. Beda ketika kami sudah sampaikan kebenaran kepada mereka, dan mereka tidak menerima kebenaran itu, dan mereka mati, maka apa? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Jadi jangan Anda mengatakan, Tuhan itu maha adil. Tuhan tidak akan mengajak orang yang belum diutus, seorang rasul, seorang petunjuk. Tidak akan. Maka datanglah Nabi terakhir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain untuk seluruh alam semesta ini. Makanya di zaman-zaman dulu itu tidak ada agama. Muslim, dulunya Muslim. Muslim itu berserah diri kepada satu Tuhan. Agama ini nanti ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, baru Allah mengatakan, telah kusempurnakan Islam untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Kenapa di zaman dulu belum ada agama? Ketika zaman dulu sudah ada agama, maka akan berbeda-beda nanti. Karena masih ada Nabi ke depan. Dulu namanya Muslim, berserah diri kepada satu Tuhan. Ada juga orang yang berserah diri kepada satu Tuhan yang tertempel di dinding. Itu musyrik, bukan Muslim. Jadi Allah tidak akan mengajak orang-orang sebelum diutus Rasul kepadanya. Jadi jaraknya Yesus dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun, 600 tahun. Itu selama jarak itu Allah tidak mengutus. Itu dinamakan zaman fatrah. Zaman itu dinamakan zaman fatrah. Tidak ada penghukuman, mereka mau berbuat dosa mau apa, karena belum ada seorang petunjuk, belum ada seorang rasul. Dan setiap seorang rasul itu pasti tidak disukai, dan pasti Tuhan menyelamatkan dia. Yusuf ketika mau dibunuh oleh adik-adiknya, Tuhan selamatkan dia. Musa ketika dikejar-kejar, Tuhan selamatkan dia. Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar di kota Tois, Tuhan selamatkan dia. Ini datang Yesus mau disalibkan, Tuhan tidak selamatkan. Coba. Kenapa sampai sekarang Yesus masih dibahas nabi-nabi lain? Karena sampai sekarang Yesus ini punya tugas belum selesai. Maka nanti hari terakhir dia datang baru dia menghakimi. Makanya coba Ibu Santi baca Matius 7, 21, 22, 23 Bu Santi. Matius 7 ayat 21 ya. 22, Matius 7, 21, 22, 23. Oh, sampai 23 ya? Iya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan, kami berdiskusi dengan loading memakai namamu. Tuhan, kami naik di komal memakai namamu. Kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus di hari terakhir? Enyalah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Kita tanya, Yesus, kenapa kamu marah, kamu usir kami ketika kami memanggil kamu Tuhan? Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kok. Coba, saya tanya sama Bu Santi ya, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen, apa kata Yesus di 23? Enyalah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Makanya di Al-Quran dikatakan seperti ini Bu. Di Al-Quran itu dikatakan seperti ini. Nih. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 nih dikatakan seperti ini Bu ya. Nih. Ingat ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang
jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Dan Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jikalau aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apapun yang ada padamu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala goib. Pertanyaannya saya sama Pak Pendeta Francisco, sampai sekarang ada tidak ayat tertulis secara eksplisit kalau Yesus mengakui dirinya Tuhan? Tidak ada kan? Karena tidak pernah dia mengatakan dia Tuhan. Melainkan kalian yang menuhankan dia, maka di hari akhir nanti dia turun untuk menghakimi. Siapa yang dia menghakimi? Maka kalian yang dia menghakimi. Makanya di hadis yang sudah disampaikan Ustadz kemarin, bahwa dia akan membunuh babi, dia akan mematahkan salib. Apakah mematahkan salib dan dia ke kandang bunuh babi? Tidak. Dia akan mengatakan dia tidak menyuruh kalian untuk makan babi. Tidak ada dia mati di kayu salib begitu. Tidak ada seperti itu. Coba Bu, kutanya sama Ibu ya. Menurut Ibu dari hati ke hati nih Bu, Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan. Dimuliakan. Kalau ada orang yang menghinakan Yesus, Ibu marah atau tidak? Ya, marah. Marah. Coba Ibu baca Galatia 3:13. Galatia 3 ayat Ayat 13. ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang terkutuk tergantung di kayu salib? Namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus. Kalau saya mengatakan setiap hari Yesus terkutuk, Yesus terkutuk, Yesus terkutuk. Katanya mau memuliakan, tetapi kenapa mengatakan dia terkutuk? Makanya Al-Quran datang mengatakan wama kotaluhu wama solabuhu. Coba saya kasih satu PR buat Ibu catat, kalau bisa dipecahkan oleh Bapak Francisco malam ini, boleh kita pecahkan. Coba ini satu PR ya. Coba Ibu minta tolong Ibu baca di dalam apa? Di ini Bu, bentar ya, saya buka. Coba Ibu Santi baca di Matius. Coba buka di Lukas. Nah, coba Ibu buka di dalam Markus 14 dari 50 sampai 51, Bu. Itu PR. Kalau Bapak Francisco bisa selesaikan malam ini, silakan.